Halo sahabat Sonora, kita ketemu lagi di segmen Health Corner bersama saya Rara Kalesaran dan hari ini saya ditemani oleh Dr. Yosi Agustanti, spesialis kejiwaan dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Selamat siang Dr. Yosi. Selamat siang, Sehat ya dok ya? sehat. Terima Di rumah kasih. aja nih sepertinya ya. Ya, sekarang di rumah. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit ya dok di siang hari ini. Ya, boleh. Aha, ini lebih kepada bagaimana sih tips menjaga kesehatan jiwa di saat pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, di saat semua aktivitas kan sekarang dilakukan semuanya di rumah saja begitu ya, dari mulai aktivitas belajar, bekerja, termasuk juga beribadah begitu ya, selama dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau di Indonesia mulai awal Maret kemarin begitu ya. Cenderung nih karena mereka terlalu lama di rumah melakukan aktivitasnya di rumah saja membuat orang-orang bosan dan akhirnya jadi memancing mereka untuk mudah marah begitu ya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, Dokter Yosi, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mental kita pada saat seperti ini? Pada saat pandemi ini memang otomatis setiap orang mengalami stres. Tapi stres sendiri atau cemas sendiri itu bisa dikatakan masih normal. Ya, stresnya diakibatkan oleh apa sih? Ada 3 hal mungkin yang bisa menyebabkan stres di masa ini. Yang pertama adalah stres karena penyakit menularnya, di mana semua orang mungkin takut tertular. Yang kedua adalah di mana mungkin ada orang kita takut kalau kita menularkan kepada orang lain atau orang yang kita cintai. Ya. Nah, stres yang kedua adalah justru disebabkan dari karantinanya, di mana kita mengalami perubahan situasi. Ya, perubahan situasi, anak-anak sekolah dari rumah, ya, anak 1, anak 4 sama aja stresnya. Ya, otomatis kita akan merangkap jadi guru juga. Betul. Terus kemudian yang kedua adalah kehilangan support, di mana kita biasanya ngopi-ngopi cantik kita nggak bisa lagi. Yeah. Lalu kemudian kita jadi hilang kebebasan, nggak bisa jalan-jalan ke mall. Yeah. Ya, apalagi kalau ada yang di antara kita yang mengalami kehilangan anggota keluarga. Selain itu juga ada misalnya kesulitan ekonomi yang dihasilkan dari karantina ini, di mana kita udah nggak bisa jualan mungkin atau bisnis. Adanya disabilitas dalam keluarga, anggota keluarga. Ada anak yang mungkin autism atau mungkin ADHD, ada mungkin anggota keluarga yang post-stroke, ya kan, di mana kita juga ngalamin kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Yeah. Ya, semua orang takut sekarang ke rumah sakit, takut tertular. Itu juga mengalami stressful juga di dalam keadaan seperti ini. Nah, belum lagi di masa karantina ini di mana semua anggota keluarga terus-terusan di rumah, akan memicu juga konflik antar keluarga. Pasangan mungkin mulai konflik, antara orang tua dengan anak juga konflik, itu juga bisa menyebabkan stres. Kalau misalnya sampai terjadi KDRT, itu juga salah satu stressful yang sangat signifikan. Ya. Nah, ketiga adalah di mana kita stres akibat jangka panjang. Mungkin terjadi resesi secara global ya, yang akan mengakibatkan perekonomian juga. Yeah. Tapi stres itu kita sebutnya sebagai alarm. Alarm itu adalah tanda bahaya yang timbul dalam otak kita bahwa ini adalah tanda bahaya. Alarm itu ada tingkatannya. Alarm tingkat 1 di mana kita mengalami tanda bahaya. Ingat waktu pertama kali pemerintah mengumumkan adanya pasien COVID pertama kali, apa yang terjadi pada semua orang? Hampir semua orang panic buying, ya kan? Beli ini, beli itu. Sebenarnya itu adalah tanda stres, di mana mungkin kita kortisol meningkat, adrenalin meningkat, ada sesuatu yang kita harus lakukan. Apa ya? Itu alarm tingkat 1, dan itu masih normal. Alarm tingkat 2 adalah di mana ketika stres itu terus-menerus menyala, alarm itu terus menyala, lalu kemudian menimbulkan kecemasan. Kita mulai mungkin susah tidur, kita mulai tegang, tadi itu kita mulai marah-marah, ya kan, sensitif, mulai konflik antar anggota keluarga. Itu alarm tingkat 2 dan masih bisa diatasi. Masih tergolong masih normal juga.
Tapi di alarm tingkat 2 ini harus segera diatasi. Kalau tidak, kalau alarm itu terus-menerus menyala, maka ada yang dinamakan namanya gangguan jiwa. Gangguan jiwa bukan gila, tapi gangguan jiwa itu gangguan cemas, ya, yang berlebihan, yang terus-menerus, sampai mengganggu banget, sampai nggak bisa tidur mungkin, jadinya kok capek banget, kok jadinya males ngapa-ngapain. Nah, itu sudah mengakibatkan gangguan cemas menyeluruh atau gangguan depresi. Apalagi kalau sampai kepikiran rasanya kok kayaknya mau mati atau misalnya kepikiran untuk bunuh diri, itu sudah depresi berat. Sehingga harus segera diatasi, harus segera konsultasi ke profesional. Ya, jangan takut untuk konsultasi profesional, jangan takut ke rumah sakit, karena sekarang juga ada telemedicine, di mana kita bisa konsultasi profesional, tapi pasiennya tetap di rumah. I see. Saya pernah ada dengar cerita juga dari teman bahwa belakangan ini dia susah tidur dan lalu timbul gatal-gatal, bentol-bentol begitu. Apa itu juga bentuk dari stres itu, Dok? Bisa. Oh, bisa. Jadi, ya? Nyeri ulu hati, gatel-gatel, terus kemudian sakit kepala, itu akibat dari ketegangan juga bisa. Sesak nafas ya, mungkin juga ya, Bu? Tegang terus, iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita pengen tanya nih, cara untuk menghindari jangan sampai kita sampai ada di level depresi. Mungkin kalau sekarang kita ada di level masih normal, masih oke ya, Dok. Hanya sedikit anxious begitu ya. Kapan ya ini selesai, bertanya-tanya. Tapi kalau gimana cara menghindari agar kita tidak sampai di level depresi itu, Dokter? Ya. Jadi pertama kali adalah kita harus tahu bahwa yang penting adalah kita harus ikuti anjuran pemerintah, yaitu social distancing dan memakai masker. Itu cukup. Kenapa? Kita tidak perlu tahu lebih banyak lagi tentang penyakit ini, karena justru semakin kita membaca, kita ikutin berita-berita negatifnya, itu akan membuat kita makin tegang dan makin stres. Jadi batasi informasi tentang COVID ini, ya maksimal 2-3 kali sehari, mungkin selama 30 menit, dan rasanya kalau sudah cukup, udah nggak perlu lagi deh dibaca-baca lagi tentang berita ini. Lalu kemudian terapi relaksasi, ini penting. Karena tadi yang saya katakan bahwa banyak sekali orang dalam keadaan begini tegang. Sehingga ketika tegang, dia tahan napas. Itu yang membuat dia gampang sakit kepala, gampang sakit bahu, otot-otot, jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia tegang. Jadi terapi relaksasi itu terdiri dari 2. Yang satu adalah latihan nafas, 4-2-6. Yang kedua adalah stretching. Latihan nafas 4-2-6 itu adalah tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, keluarin 6 detik. Jadi keluarinnya mesti perlahan. Karena orang yang cemas itu pengennya buru-buru. Ya, jadi keluarinnya perlahan. Lalu kemudian stretching otot-ototnya 10 detik. 10 detik, 10 detik. Supaya kita rileks. Ya. Dan itu dilakukan terus-menerus. Dilakukan terus-menerus supaya kita biasa rileks. Yang kedua adalah jaga pola hidup sehat. Jaga makanan bergizi, karena di masa ini kan kita hiburannya kayaknya cuma makan ya. Jadi pengennya mesen martabak, pengen mesen enak, ya. Jaga tetap bergizi. Yang kedua adalah olahraga rutin. Ya, sekarang bisa ikutin YouTube bagaimana cara mungkin pilates, yoga, atau mungkin olahraga di sekeliling rumah dengan jalan kaki, ya kan? Dan yang paling kita harus camkan adalah harus cukup tidur. Di masa ini banyak orang yang nonton sampai larut malam karena dipikirnya besoknya nggak ada kerja, dan jadi tidurnya kacau. Itu nggak boleh. Harus cukup tidur sesuai jamnya. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita kurang tidur, itu akan mengganggu kimia otak yang namanya serotonin. Kalau serotonin terganggu, serotonin itu adalah kimia otak yang ngatur happy, rasa happy. Jadi kalau serotoninnya turun, ya otomatis kita gampang cemas, bete, jadinya depresi. Kalau serotonin terus-terusan turun. Ya, jadi
olahraga meningkatkan serotonin, meningkatkan endorfin, sehingga menjaga kita tetap fit, tetap happy. Ya, hindari zat adiktif seperti alkohol. Karena alkohol, kalau terus-terusan kita pakai alkohol itu juga bisa menyebabkan depresi. Ya, bisa menyebabkan ketergantungan juga. Oke. Baik. Jadi ini sebenarnya langkah-langkahnya sangat mudah dilakukan di rumah ya. Intinya adalah social distancing, pakai masker, kita bisa terapi relaksasi dilakukan di rumah juga, stretching, latihan nafas, menjaga pola hidup sehat, dan juga tidur yang cukup, itu yang penting ya dok? Cukup, tapi kalau memang sudah terjadi stres atau depresi, belajar mungkin untuk ungkapin perasaan, cari teman di mana kita bisa ngobrol, ya kan? Atau mungkin kalau kita malu untuk mengungkapkan stres kita, mungkin kita bisa menulis, itu juga bisa menolong stres kita, ya kan? Lalu kemudian kita berlatih untuk berpikir positif, jangan terus berpikir negatif, karena itu akan mengontrol perasaan kita juga. Iya. Dan menarik juga tadi poin bahwa cukup batasi informasi tentang COVID, sehari cukup 2, kalau tiap hari kita bangun tidur cek, udah berapa ya naiknya gitu ya. Kecuali kita memang orang yang bekerja, harus mengakses informasi, kayaknya kita memang harus update. Tapi kalau tidak, nggak perlu begitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Poin yang sangat penting untuk kita perhatikan nih sahabat Sonora. Dan tadi dokter juga sempat membicarakan mengenai olahraga. Tapi kita juga mendengar ada istilah olah jiwa, begitu yang ternyata juga sebenarnya penting untuk dilakukan. Nah, caranya seperti apa, dokter? Iya, tadi olah jiwa itu tadi kita lebih memanajemen pikiran. Ya, di mana mungkin dengan adanya pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain dan perubahan situasi, mestinya kita depresi. Tapi kita bisa nggak memilih untuk tidak depresi? Bisa. Caranya adalah manajemen pikiran, di mana kita memanage pikiran kita untuk kita mau berpikir positif. Itu yang pertama, manajemen pikiran. Yang kedua adalah kita coba manajemen aktivitas. Kita bikin jadwal, ya sehari-hari kita mau melakukan apa. Mungkin kita mulai belajar untuk memberikan value di masa pandemik ini. Apakah kita mau berarti buat orang lain? Mungkin nggak usah jauh-jauh, kita ke keluarga kita dulu, kita memberikan perhatian, kita mungkin bikin makanan, bikin masakan untuk mereka, atau kita memperhatikan komunitas kita. Mungkin ada yang kekurangan, mungkin nggak bisa makan. Waktu kita memberi, waktu kita memperhatikan orang lain, mungkin kecemasan kita akan berkurang dengan sendirinya. Kita belajar untuk share dan care terhadap orang lain. Oke, baik. Manajemen pikiran dan juga manajemen aktivitas ya. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau, tadi dokter di awal sekali sempat menyebutkan bahwa mau anak 1, mau anak 4 sama saja gitu ya, sama-sama kita harus repot juga menjadi guru. Nah, ini ketika kita membicarakan anak-anak, mereka sendiri sebagai anak-anak yang terbiasa bermain dengan bebasnya gitu ya, biasa sekolah, habis itu weekend mereka bisa pergi bermain gitu. Sekarang mereka harus benar-benar 24/7, 7 days gitu di rumah. Bagaimana nih dok, anak-anak agar mereka tidak bosan, sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan begitu? Ya, kita yang penting adalah untuk anak-anak adalah play and safe. Ya, jadi sebisa mungkin play. Play-nya apa? Bukan hanya terus-terusan main game. Tapi mungkin ada misalnya main monopoli, atau main catur, atau main ular tangga. Nah, di sini adalah waktu di mana justru orang tua menikmati waktu bersama anak. Jadi sebisa mungkin untuk menikmati waktu bersama anak dengan bermain. Jadi nggak melulu misalnya orang tuanya punya me time, nonton film Korea terus, anaknya nggak tahu mesti ngapain. Nah, mungkin waktu coba bersama-sama. Mungkin TikTok juga bisa. Untuk memancing kreativitas anak ya, TikTok ya? Iya, betul. Tentunya harus didampingi tapi supaya dipilih konten yang baik. Iya, betul. Oke. Jadi play and safe ya? Ya, safe itu artinya di masa ini ada anak-anak yang sudah mengerti tentang penyakit menular, di mana mungkin mereka merasa terancam. Nah, peran orang tua adalah bagaimana mengedukasi anak supaya anak tidak trauma terhadap penyakit, atau dia merasa bahwa oh saya di rumah aman kok gitu, tidak akan tertular. Nah, ini perlu edukasi yang benar dari orang tua. Edukasi yang benar seperti apa nih dok contohnya?
Ya, menggambarkan virus corona ini seperti apa begitu? Ya, cukup menerangkan bahwa virus corona ini disebabkan oleh virus yang memang dia self-limiting disease, bisa sembuh sendiri asal kita punya imun yang bagus. Oke. Nah, bagaimana caranya meningkatkan imun yang bagus adalah tadi tuh, mungkin dengan kita happy, dengan kita olahraga, dengan kita makan makanan bergizi. Nah, kalaupun misalnya kita tertular, itu bisa sembuh sendiri dengan imun yang bagus tersebut. Nah, jangan khawatir berlebihan kalau kita tertular asal kita menjaga diri dengan pakai masker, sehingga mengurangi bahwa itu bisa tertular. Jadi, takutnya anak-anak itu menerima informasi-informasi yang hoax, sehingga mereka takut tentang penyakit menular ini bisa menyebabkan kematian. Gitu. Apalagi kematian orang tuanya. Oke, baik. Jadi memberikan edukasi yang tepat agar anak tidak trauma terhadap yang namanya virus corona ini, begitu ya. Asalkan mereka menjaga imunitas tubuh dengan baik, seperti itu, dokter. Ya, betul. Baik. Sepertinya kita sudah cukup nih ngobrolnya, walaupun kalau punya waktu yang lebih panjang sih pengen ya, nanti kapan-kapan kalau pandemi sudah selesai, kita undang Dr. Yosi Agustanti untuk bermain ke Sonora, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai ini. Ya. Terima kasih Dr. Yosi untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Itu tadi sahabat Sonora ngobrol-ngobrol kita dengan Dr. Yosi Agustanti, spesialis kejiwaan dari Siloam Hospital Kebonjeruk untuk Health Corner Sonora.